Dakwah Human Channel 085 miliar Inyo aman nak ada rasa takut, kecemasan, ketakutan, kerusuhan dan kesenangan duniawi tidak bisa menghambatnya untuk cahaya Allah, cahaya Muhammad hidup berjalan di dalam hatinya. Makanya orang nak baca Allah dalam cahaya Allah, jen ifrit, jen antu belau, setan ompong, setan segala setan tidak bisa mengganggunya. Karena cahaya Muhammad itu, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jikalau tidak karena engkau Muhammad, dak ku jadikan dunia basarate isinya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di waktu ada orang kesurupan yang kajang-kajang, tagang-tagang, kemudian mereka bapak diambuyan, dibaca Nabi Muhammad, langsung barangke kalau ada cahaya Muhammad itu, kejujuran dipercaya tablik menyampaikan patona dalam jiwa orang itu, karomah yang di dalam itu hidup. Maka yang dibaca itu bangkitnya. Air yang diminum bisa menjadi ubek dengan baca selawat Nabi Muhammad. Sajuk di dalam hati, mengalir di dalam dirinya, bisa menjadi ubek. Contohnya kalau manga-manga awak baca bismillah bu. Minum ustaz-ustaz lo bu. Di sioli je lo. Minum bapak bismillah. Tu ah. Jadi kalau lakue Muhammad itu air yang putih kok bisa menjadi cahaya. Oleh karena itu dalam kata subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Nabi Muhammad kok diperjalankan, disucikan dan disikodur pak. Jadi kalau awak berjalan di jalan Allah, kalau umpamanya ada anak kesurupan, dibacalah ya kursi, tapi nanti siko kosong, ada iri, sombong, takabur dan dan ayat dibaca, indak mengalir ke rumah ayat itu, ndak merasuk kepada orang, ndak orang ke jin nan di dalam tubuh orang tempat. Makanya ketika itu nan perlu didekkan cahaya Muhammad untuk berjalan di jalan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sebelum diberangkatkan, beliau menghadapi duka yang sangat mendalam pada 27 Rajab itu, Pak. Jadi apa duka beliau? Paman beliau yang beliau cintai, Abu Thalib, meninggal. Siti Khadijah, istri beliau yang beliau cintai, meninggal. Bayangkan ibu, Pak, istri beliau yang beliau cintai itu sehingga merasuk ke hati beliau, merasa beliau kehilangan, dimanapun beliau berdakwah, harta beliau, nyawa beliau, beliau korbankan. Sampai di kata-kata terakhir, ya Rasulullah, andaikan aku meninggal nanti ya Rasulullah, tidak ada lagi hartaku untuk Islam ini. Jadikanlah tulang belulangku, jadikan tulang belulangku untuk jembatan Islam. Lede bibu nak setia mereka bapak. Jadi begitu Siti Khadijah setianya mendampingi seorang suami. Kau dapat istri mereka dulu bapak. Kalau pulang suami panek karajo, jangan ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, pariuk tabang kuali malayang. Jangan sampai itu bapak. Kalau gilir nak ada piti, bilang kau ujung panjang ujung. Ada dosi pai Nabi Muhammad tu loh. Tapi yang Siti Khadijah kau bapak, bapiti Rasulullah, beliau tetap meletakkan air kepada Rasulullah. Di saat pulang dari perang, di saat apapun, diletakkan air, minumlah wahai Rasulullah. Sehingga seorang suami adalah senang hatinya. Jadi, ayyum makhra'atin matat zawjuha anha dakhalatil jannah, kata Rasulullah. Bila seorang istri suami meninggal, apabila dia merasa kehilangan istrinya, maka suami istri itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Jadi kalau ridho suaminya karena kebaikan seorang istri, maka istri itu dimasukkan surga oleh Allah. Itu pahala melayani istri, Pak. Jadi di saat itu Rasulullah merasa kehilangan, terbayang-bayang kebaikan Siti Khadijah. Nah, di saat tangisan itu, paman tali tampai bergantung nala putui rantiang bapijak nan Allah bata, Rasulullah berduka yang sangat dalam. Oleh karena itu Rasulullah dihibur dengan lewat Isra wa Mi'raj, Pak. Jadi sebelum diberangkatkan rasa kesedihan, rasa berangkat Allah dalam tubuh awak kau Pak.
awak dak ada piti, awak dak ada haroto, jangan hilang Allah dalam tubuh awak, Bu Pak. Ketika kita tak ada uang, mengadulah kepada Allah. Sebab kalau kita mengadu kepada manusia, ada kala pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Ya tak, Pak? Ketika ada piti, oh tu kawan namu, Mak. Ketika ada piti, mencari orang alam, jom ya kau jauh kau balik. Ada orang itu, Pak. Nan sahabat itu tenang sama dinikmati, sakit sama dirasai. Oleh karena itu musola majlis taklim untuk itu gunanya, Bu Pak. Awak berkunjung takziah, sakit orang, awak calik pulau, Bu Pak. Rajin kaki awak melangkah teman calik orang sakit, maka orang lain ketika kita sakit, keluarga kita sakit, orang lain pun akan rajin pulau mencalik awak. Rajin mendoakan orang, maka ketika orang sakit, orang meninggal yang sering awak kunjungi, ketika awak meninggal orang merasa kehilangan dengan kita, maka orang akan sering pula meninggal. Orang akan sering pula mengunjungi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita selalu menyandar kepada manusia, kadang-kadang manusia itu di saat itu adalah berubah pikiran. Tidak selamanya manusia itu baik. Manusia kok senang saya sama dirasuannya, Pak. Jadi kalau hendaklah kalau kita berteman, carilah teman yang seiman, yang sama masjid, sama musola, yang akan menghibur kita, yang tidak membuat kita ke jalan yang sesat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, pelajaran kebaikan yang diajarkan oleh Rasul, oleh Allah dalam perjalanan sebelum diisrakan, diperjalankan Rasulullah. Apabila kita cemas, takut dan rusuh, maka jangan hilang Allah dalam diri kita. Maka buanglah sifat kecemasan, ketakutan, kerusuhan. Gantungkan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sebelum Rasulullah diberangkatkan, maka beliau orang yang pertama dibedah dada beliau, Bu Pak. Nah, saya yang pertama dibedah dadanya dioperasi, nak. Di dunia ini, Nabi Muhammad. Pakai suntik bius enggak? Tidak. Dengan telunjuk malaikat Jibril. Dengan telunjuk tu, Bu Pak, bukan isi telunjuk saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dibelah dengan kulit kalimat syariat, illa kalimat tarikat, ha illa kalimat hakikat, Allah kalimat makrifat. Dibelah pada tu, Bu Pak, aja ni cibola ketam pisang patah tangan tu kalau ndak ada Allah hadir dalam hidup kita. Jadi ketika laisa kamislihi itu tidak ada yang disembah selain Allah, hanya Allah satu-satunya tempat menyembah. Dibedah dada Rasulullah, dikeluarkan sifat iri, sombong dan takabur yang hitam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah itu penyakit, dan bagi mereka azab yang besar dengan apa yang mereka dustakan. Jadi kalau ada penyakit hati, penyakit diri, penyakit jiwa menjelang bulan Ramadan ini, berdoa kita kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan, sampaikan niat dan tujuan kami yang baik. Nah, dan ketika kita sebelum menghadapi bulan Ramadan, mulailah membersihkan diri. Kok ada salah sama tetangga seperti pelajaran diajarkan sebelum Rasulullah diperjalankan, awak berjalan ke bulan Ramadan, maka jadikan bulan Rajab ini adalah untuk menanam benih, menanam tumbuhan. Maka di saat bulan Sya'ban kita menabur tumbuhan atau menabur benih, magi pupuk. Maka di saat Ramadan, maka kita dengan telah pelatihan, dengan amal soleh, membersihkan diri kepada saudara dan tetangga awak, tu baru awak untuk mendapatkan memetik bulan yang penuh keberkahan, tu baru awak dapat. Kalau nak bulan keberkahan, Ramadan, rahmat, maghfirah, keampunan, doipu, nur cahaya, hendak kadapek dia waktu, Bu Pak. Karena hakikatnya sebelum berjalan ke bulan Ramadan, mulai dari Rajab ko nan disiko barasian, Bu Pak. Ya lah, Pak. Ya lah, Bu. Balik naik, Bu. Baca Roma barasiannya, Bu Pak. Maka ketika itu dimasukkan iman. Apa yang dikatakan iman?
Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlan bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Ada hadir Allah dalam kehidupan awak. Setiap kita berkata dusta, kalau ada Allah rasa hadir, awak nak jadi mengicik duto tu. Kawan je, saudara je, isteri awak je, suami awak. Kadang awak kamu duto ke suami gai. Ada piti, kecen nak dolai. Jadi kalau siapa yang sering berdusta kepada Allah, maka Allah Maha melihat. Lain rasa hati, ketika awak berbuat dosa, itu hadir Allah dalam kehidupan awak. Tapi kalau andaikan awak berbuat dosa, kalau ada ke di masjid, anda ada terketuk jiwa awak, berarti Allah tidak ada hadir dalam kehidupan awak dulu, Pak. Jadi kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab mengatakan, Inna lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang yang menang itu nanti dalam surat An-Naba ayat 31 dikatakan adalah yang diantaranya al-khawfu minal jalil, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Dah ke masjid di rumahnya, walaupun dah ke masjid di rumah, tapi hatinya nak takut ke masjid tu. Hayanul pala, mari menuju kemenangan. Kata kemenangan itu adalah intisari dari surat An-Naba ayat 31. Wahai hambaku, mendekatlah kepadaku. Tali napasmu, jantungmu yang digerakkan di dalam tubuhmu adalah milikku. Sekarang aku rindu padamu. 5 waktu sehari semalam mendekatlah padaku. Tidak menakik ke masjid tu. Iza lam tastahi pasna masita. Apabila kamu tak punya malu, babueklah sekandak hatimu. Jadi kata kemenangan tu adalah abdan syakura, hamba yang tahu berterima kasih, Pak. Jadi kalau tidak ada itu dalam diri awak, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan akan dilarikan, Pak. Perjalanan hidup tak tentu dewa dah. Lepas itu, Pak. Karena tidak tahu. Yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustad, Pak RW, Pak pengurus, sadola, sadola kan mati-mati itu tak memandang waktu. Kau mulia bahkan tak padi, pacah bala dalam perahu. Kau mulia bahkan tak hati, kanda Allah Ta'ala nama laku. Nah, sebelum asra kita berjalan, kita tak tahu entah sampai kapan umur kita. Bu, Pak, ya nak? Entah sedang memasak, entah sedang keluar masjid. Oleh karena itu, pesan ini masukkan iman di dalam hati kita sebelum jasad dan ruh kita diperjalankan oleh Allah. Jadi sebelum jasad diperjalankan oleh Allah, penuhilah panggilan Allah terlebih dahulu sebelum betul-betul Allah memanggil kita. Ya Pak? Itu hikmahnya. Jadi dimasukkan di sikor dulu Pak sebelum Rasulullah diasrokan, diperjalankan iman. Kemudian yang kedua, dimasukkan Islam ke sini, balutlah diri kita dengan kebaikan, keselamatan, hubungan baik sesama manusia, hubungan baik kepada Allah. Dari kini nanti si koko perlu diperbaharui. Kok ada banang nang kusui ayah nang karua di pajaniah sebelum datangnya Ramadan. Karena kalau datang Ramadan, nilai Ramadan kau ya banyak, Bu Pak, berlipat ganda pahala, Bu Pak. Tapi karena hati nang kusui, jiwa nang karo, indah ada Islam di dalam dada, maka kadang-kadang dapat orang kebaikan dan banyak piti orang, dapat rasaki orang muncung waktu panjang itu. Masuk orang di jalan, seharusnya baca Assalamualaikum, orang dapat atau mangkilek rumah batingke, awak saya nama duduk dan panjang saya muncung, awak mulai bemo celiak kawan iri dan dangki ado je di sikole. Berarti apakah itu dikatakan Islam ada dalam hatinya? Nah, bahasa orang di jalan Pak. Lah, Assalamualaikum cek kawan awak. Oh, alaikum. Dada tinggi pada badan. Indak bertegur sapa. Ndak masa puan. Isnani la yanzurullaha ilayhima yawmal qiyamah qati'ur rahimi wa jarsu. Dua macam yang tak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat.
orang yang memutuskan silaturahim bertetangga dengan jalan yang buruk. Jadi Islam ko Pak mengajarkan adalah keselamatan. Sanang orang mencari awak. Bila basobo orang rasoi duit wajah waktu. Makanya bila berjalan kamu, berjalanlah dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Jadi baraba nak buruk muka aku Pak. Kalau awak senyum ke orang, saja senyum serang-serang saya. Kalau senyum ke serang-serangnya putar putui tali gitar tu orang apa. Jadi senyum Pak, beri sedekah kepada orang lain. Itulah yang orang Islam. Tak mengambuk semcuk. Tak mereka ni Pak. Jadi andaikan kita orang Islam, calian muka nan jani, hati nan bercahaya tu. Seumpama seperti orang yang berjalan di dalam api, masaluhum kamasalil lazi istauqada nara. Seumpama seperti orang yang berjalan di atas cahaya dan sekeliling dengan cahaya itu, zahaballahu binurihim. Allah pergikan mereka dengan cahaya. Kalau ingin nak percaya hati awak, ada nan obanan nan kusik hati nan rusuh, ada hati nan karuh baju tetangga awak, maka sebelum Ramadan ini Rasulullah mengajarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, masukkan Islam di siko dulu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ufirolahu ma ayatafarikon. Bila kamu berjumpa dengan saudara kamu seiman laki-laki dan seiman perempuan sesamanya, maka saling bermaafan, berjabat tangan. Selama hati kamu putih bersih berjabatan tangan, selama itu dosa kamu bagaikan langit dan bumi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Semakin so, salam maaf korang Pak, gugur sekalian dosa awak. Kau awak nak mencibir saya buang. Oleh karena itu Bapak, saya kurang-kurangnya sebut orang assalamualaikum la ibadah itu. Itu adalah ciri orang Islam. Makanya dalam keadaan solat itu Bapak, setelah baca niat, usolli fardal subhi. Bunyinya mah. Bah, lillah adalah ta'ala. Allahu Akbar. Artinya kau ada sifat iri, sombong dan takabur, nanda lama mencari kawan di musola, walis mayang surau nang ustaz pengajian tiap sabanta. Tapi hati wak kumuh sekurang, atau ada iri dangki, atau ndak basapuan. Maka berahsian itu, kalau yang ditanamkan Allah di dalam dadoko, inna sholati wa nusuki, berahsian dulu sifat awak tu Pak. Tu baru Allah zahaballahu binurim. Allah pergikan mereka dengan cahaya. Nabi Muhammad Bapak sebelum diberahsian di siku alun disrakan lah. Kalau awak isra Bapak solat 5 waktu sehari semalam. Diberahsian di siku dulu. Tu baru awak angkat Allah di dalam dada waktu baru Allah dekat dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya tentang aku akan dekat padamu apabila kamu dekat. Kalau mana ke Allah kau naik kau rasian lu. Udian cahaya Muhammad di dalam kolo. Jujur, dipercaya, tabligh menyampaikan potong cerdas, enggak berbohong, enggak mengicu ke laki. Enggak pada istri enggak berdusta pada suami. Tak ada dusta di antara kita. Itu baru diterima oleh Tuhan. Itu baru diperjalankan nanti dalam keadaan bersih. Karena Nabi Muhammad itu subhanallazi asra. Dikatakan hamba yang diperjalankan, hamba itu jasad dan ruh. Kalau Nabi Muhammad itu isra tanpa ruh, berarti mayat hidup tak Pak? Tanpa ruh mayat hidup. Kalau ruh saja yang berjalan, berarti roh gentayangan. Nah, kata abdul itu ada subhanallazi asra bi abdi. Hamba itu jasad dan ruh Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. 27 raja dari tahun ke-10 dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad Isra Mi'raj nak? Tanggal 27 Rajab. Tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dimi'rajkan? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad duka yang sangat dalam, dihibur oleh Allah. Yang kedua, linuriyahu min ayatina, untuk besaran tanda-tanda dari kebesaran Allah. Yang ketiga, untuk menjemput solat 5 waktu sehari semalam. Nah, ibu-ibu ambonan padusi, pak ambonan lelaki lah. Oleh karena itu, setelah itu baru dimasukkan ihsan, kebaikan. Hati nan elok, hati nan barasia, dimasukkan di siku. Setelah itu baru tauhid. Setelah itu baru makrifat, indah menyembah harta tahta wanita. Baru Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya mengajarkan kita kalau ingin Allah memperjalankan hadir awak, acok awak jalan dari masjid ke masjid. Artinya menjalan ke Ramadan, acok awak ke masjid, caliak bola lampu nan putui, berasian di samping diri awak nan berasian tak Pak? Bersihkan hubungan kita sama manusia, bersihkan lingkungan kita, lingkungan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada bola lampu nan putih, ada sarok saji berasian dulu Bu Pak. Karena orang yang berjalan di masjid Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang beramal sebesar biji zarah datang saya ke masjid, apalagi membersihin sampah, apalagi bersedekah tikar. Di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini adalah bulan menanam benih, kata Rasul. Artinya bulan Rajab kok adalah mulai awak untuk berbenah diri, menabung untuk amalan, mendapat lipat gandakan pahala. Bagaimana itu? Kalau dari kini awak sedekah tikar, bola lampu, pas di bulan Ramadan dipergunakan oleh orang, sepanjang itu yudho apus sawaba, Allah lipat gandakan pahala. Biasanya saratui menjadi saratui kali saratui Bu Pak. Itu pahalanya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu dan ketika itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh buruk. Buruk itu cepatannya seperti kilat Bu Pak. Ketika solat di Masjid Haram, di Masjidil Aqsa, buruk diajak solat. Ya buruk, hayyan salli, mari kita solat. Ambo kapalo nang badan manusianya, kapalo binatang. Jadi hakikatnya Bu Pak, orang yang tidak solat berarti sama dengan perkataan buruk tadi. Kenapa? Kulit kita ini Allah, jantung kita ini Allah yang beri. La tatarruku syai'un illa biiznillah. Tak satu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya tak Pak? Tanpa Allah. Ketika Allah menyeru, memanggil awak, mengundang awak, yang menciptakan awak, awak nak tibu, nak memenuhi. Kata perintah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Artinya itu solat berjemaah. Salatul jamaah afdalu minas salatil fardhi. Solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat sendiri. Nilai pahalanya 27 derajat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram, Masjid Aqsa, kemudian beliau mi'raj, beliau dikejar namanya jin. Ketika dikejar itu, jin ifrit itu membawa api. Jadi ketika membawa api itu, Nabi Muhammad berkata, "Ma huwa ya malaika." Siapa itu? Itulah jin. Beginilah semasa hidup di dunia ini. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Berkata setan, karena kamu telah menghalangiku dari jalan yang lurus, aku akan menghalangimu dari kanan dan kiri, muka dan belakang, dan aku akan mendapati orang yang tidak bersyukur. Jadi setan itu menghalangi manusia, itu janjinya Bu Pak. Jadi cara manusia, setan menghalangi manusia Bu Pak melalui tak talok dengan cara ikut, dengan cara HP, tak talok dengan cara HP, cara internet. Contohnya ketika orang ngaji jin dua retejan, jin dua depan jan, jin nak ngaji lah nak. Jin dua retejan, jin dua depan jan, jin. Orang tua, mak juga kakek, nenek nonton jin dan jun. Itu adalah cara setan. Main HP dari pagi lebih penuh anak mengundang. Main HP, main internet dari memenuhi undangan Allah. Wajar Allah iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Enggak tahu dia manaan perangai manusia kolai. Kata bumi, lamun itu masjid musola bergema kanan kiri muka belakang lada kek telingonya tapi sumbung bok om yempam layar jul tulis disebuta mereka tak mendengar
yang menciptakan langit dan bumi, bumi yang mereka tempati, langit yang mereka junjung, tempat makan yang mereka diberikan oleh Allah, fasilitas. Kalau tidak ada angin yang diberikan oleh Allah, mereka tak bisa nafas. Sekarang mereka tak mengindahkan panggilan Allah. Maka wa akhrajatil ardu asqala, batuk-batuk bumi tadi, Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita isi dalam hidup ini diri dan keluarga kita, yaitu anak kita dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan agama menjadikan agama lebih terarah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, maka ketika jin dan setan melempar Nabi Muhammad mengajarkan suatu doa, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah ini wahai ya Rasulullah. Jadi kalau ada ibu bapak diganggu di setan, bamonyo nge badanku, ketika itu nak sadar diri, bacalah doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ibu pak. Mungkin sebagian ibu bapak lapal. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang diciptakannya, baik yang kafir maupun yang Islam jinnya. Terlemparlah jin ifrit ke situ. Jadi sampai terbenam matahari, jin dan setan akan tetap mengganggu manusia, Bapak. Oleh karena itu, pagarilah diri dengan iman, Islam, tauhid dan makrifat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang dalam perjalanan itu Rasulullah basobok di orang nagae nang tuwo, Pak. Dia berpakaian hiasan emas, permata, perak, dengan pakaian yang bagus, tapi kulitnya ala kandua, matanya ala kabua, salemonya ala tabudo, duduknya ala munjuk. Apa sobat di Nabi Muhammad? Tetapi dengan pakaian hiasan yang serba emas itu, nampak cantik sambil memanggil Rasulullah. Ta'aliya ya Rasulullah, mendekatlah wahai ya Rasulullah. Ma tamsiluhu, apa ini percontohan ini wahai ya malaikat Jibril, ya sahabatku. Inilah dunia, semakin lama semakin antik, semakin lama semakin cantik. Jadi dunia kok semakin lama semakin cantik. Kalau ndak hati-hati awak dengan anak awak, nanti ibu pak, nanti anak kita waktu kita melipat tangan, maka tak satu pun mereka yang bisa memandikan dan mengkapani kita. Jadi kini duduk dididik anak bapak. Ya ayyuhallazina amanu la ta'budullaha wa rasul wa ta'budu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan padamu. Ketahuilah anakmu, hartamu bisa menjadi fitnah dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Anak kita itu Pak, kalau nak pandai awak umpamanya besok kinilah do memanggi mengkapan ada Pak. Besok 2 tahun yang 3 tahun yang akan datang, ruh kita ini ketika merasakan sakit dimandikan oleh orang banyak. Sakitnya dimandikan tu Pak dengan air tu Pak, rasa air mengelagak-ngelagak dimasak di api kompor, ditimpakan ke badan ruh itu, sehingga ruh itu meronta-ronta kesakitan sambil berkata, mana anakku, mana cucuku, mendekatlah kepadaku, aku rindu padamu. Dan anakku ndak mendakek tu Pak, ruh itu keluar matanya, kesedihan, meratap kepedihan. Namun kelalaian itu disebabkan oleh kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan, dan jika kamu berbuat buruk, Allah lihatkan keburukan itu. Ko upi rambalapaku nak tarang jalan kapara, ko upi elok lalaku nak sayang orang kawa. Nah, besok kalau mama meninggal, engkau yang solatkan, engkau yang kapani, tanamkan itu kepada anak kita. Mata'buduna min ba'di, tanamkan nilai tauhid yang kuat. Apa yang kamu sembah sesudah aku mati, jangan tanamkan mata'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan sesudah aku mati. Nah, ketika awak mandi anak awak yang awak arahkan untuk solat beribadah,
wak saran mengaji, datanglah mereka mendikan dan mengkapani kita. Onde sajuk kan sentuhan anakku. Nah, inilah tantangan kita di dunia ini. Dunia yang memanggil itu. Kalau nak hati-hati kita, nak hati-hati kita tanamkan iman kepada anak kita, nak masukkan Islam, nak masukkan tauhid, nak masukkan marifat kepada anak kita, maka tangisan penyesalan ada kepada diri kita, Bu Pak. Kenapa? Walau tara izil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sajadah ayat 12. Jika kamu melihat seorang hamba yang berdosa, ketakutan tertunduk kaku menghadapi kematian, mereka berkata, balik kami ke dunia, lihat kami akan beramal dengan yakin, kami lah mencari, kami lah mendengar, beramal dengan yakin. Kami lupa mendidik anak kami lupa untuk mencari bekal amal yang saleh. Tahunya takut ibu bapa, takut kematian tu, rasa kematian tu Bapak padi rasanya. Padinya kematian salah satu permintaan Nabi Muhammad yang tak dikabulkan di waktu Mi'raj oleh Rasulullah adalah, oleh Allah adalah, ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini di Sidratul Muntaha ini. Tolong pindahkan sakit mati umatku padaku. Kata Rasulullah, pindahkan kamu sadonyo ko umatku merasa sakit mati, pindahkan kamu. Kalau tuyo indak do, turunlah surat Al-Isra ayat 7 tu, in ahsantum ahsantum. Oh, kalau itu yo, kalau berbuat baik umat engkau inyo dapat pahala. Kalau umat engkau berbuat jelek inyo dapat kesakitan. Apa yang dia tanam itu yang kamu tuai. Nak tahu sakitnya mati. Ba kambiang dikubai dui bau di elosonsa. Ba itu sakitnya mati. Ta 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 to 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 to. Ba kambiang dikubai dui bau di elosonsang. Ba itu sakitnya mati, Bapak. Kambiang dikubai dui. Mereka Bapak dibala je pisau silet rasanya, kemudian kulit kau ditarik dalam keadaan sonsang. Kalau tidak hidup dalam keadaan beramal, mati tak beriman, maka ketika itu kita berharap anak kita mendoakan, membisikkan kalimat la ilaha illallah. Dia ganggu malaikat. Oh dia, oh orang yang hidup, capeklah tolong lambo. Ya Tuhan ambillah tali ambo ya Allah. Mata tak belalang, lidah tak julang, ciri tak kakang orang. Anyo kajang-kajang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak, di waktu Sidratul Muntaha, itu yang dikabulkan oleh Tuhan, sakit matinya menghadapi kematian. Jadi oleh karena itu, di waktu perjalanan hidup di dunia ini, banyak ujian yang dia oleh Tuhan. Seperti panggilan dunia tadi. Panggilan kesenangan. Sudah dapat uang berlipat, rumah bertingkat. Sudah rumah bertingkat, mobil mengkilat. Sudah mobil mengkilat, istri segetat 4 kali 4. Begitu dan begitu selanjutnya. Dunia itu takkan pernah merasa cukup, Bapak. Sampai kapan manusia merasa cukup? Hatta zurtumul maqabir, sehingga diantarkan ke liang kubur. Lah tiba di liang kubur, ditampak yang terakhir, awak tu baru tiba penyesalan, tu baru awak ingin beramal. Kalau enggak, lah tiba waktu semayang awak ingin cari piti je lah, malam cari piti, siang cari piti. Dah ada waktu untuk anak, dah ada waktu untuk istri, dah ada waktu keluarga, dah ada waktu untuk Allah. Akhirnya merantau ke rantau terakhir. Di mana Bapak? Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Kalau lah tiba di situ Bapak, orang kampung mana kelah bocah lihat lambo, lipailah tangan sebelum dilipaikan orang lain, usunglah kanan ke kiblat sebelum usung orang lain, solatlah kamu sering belakang imam sebelum dia opor di depan imam. Maka pesan itu adalah sebelum kita hati-hati kita dengan panggilan dunia seperti perjalanan Mi'raj tadi. Jangan karena kita banyak utang, awak langsung bunuh diri, mati sebelum dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita banyak harta, kita lupa yang memberikan harta, kita lupa pada saudara dan tetangga awak. Dan kamu menyapu kawan lain, kalau sebut kawan mah ketika awak
dalam bangsa ale penyapa ni dah lah dapat kayo gadang lah dapat jadi pejabat basobo kawan ni oi kata saya macam lihat lai namun ketika itu kita meninggal mendadak perlu kita ketahui kita tak bisa memandikan diri sendiri, tak bisa mengapani menyolatkan, sementara orang yang paling dekat itulah yang akan membantu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat ke langit pertama sampai ke 7, beliau diperlihatkan bentuk-bentuk neraka. Ada orang yang suka macam-macam kapalo. Sudah dipacan kapalo, baserak banak kapalo memaki saya dijadi dia. Kemudian alai no dia pacan kapalo baserak banak kapalo maki marang-rawang saja dinya. Man huwa tamsiluhu ya Rasulullah. Siapa itu? Itulah orang yang nak punya kapalo. Lah dia agi kapalo dia Tuhan indak pernah sujud, indak pernah rukuk. Jadi siapa nak yang meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam, besok di neraka memacan kapalo. Lain macam kapalo. Waserak banak kapalo. Kemudian, ya sana indak. Kalau indak, rajin solat lah. Kemudian basoba pula dengan orang yang manusia telingonya. Apinya merah, sangat merah sekali. Di dalam besi itu, dicucuk telinga ko sampai ke sabala, mamakik saja dia. Mati nak? Indak mati doh. Sakitnya di sini, bukannya di sana. Mamakik-makiknya. Kapalonya barasuk, dia menansaki. Dia ciri-cirinya masak di lemparui. Cacingnya masak, sadonya. Sengkonya dia menansaki. Dan ketika merasakan su'ul azab yang sangat pedih tersebut, dengan terasa terbakar oleh besi panas yang dicucuk ke telinga, summum yumpahum layar ji'un tuli bisubuh kita, mereka lah yang akan mendapat azab tersebut. Siapakah itu? Orang yang tak pernah mendengar nasihat orang tuanya. Orang disuruh solat dan majapannya, apalah solat lai. Angkulah solat lai, awal agae, awal tua, rajin solat je, main nampuk je lai, awal tak je solat lai. Maka telinga seperti itu akan ditusuk nanti dengan besi yang sangat panas. Adalah orang basoba oleh Rasulullah, orang yang mengarek-ngarek lidahnya, sudah panjang karek, sudah panjang karek. Siapakah itu? Ustaz berceramah, ini sibuk lo ceramah pagujungan kawan. Surau itu. Itulah orang yang suka bergunjing. Kemudian ada pula nanti ada hidangan yang bagus di sini, hidangan rancak, nasi rancak, sambal lama, sambal jaring ada, sambal patai ada, sambal rancak ada. Di sebelah kirinya ada hidangan yang bernanah, berbau busuk. Ada nan sambal rancak, makanan rancak, nan sambal bernanah yang makan pak. Ma huwa, siapakah itu? Ummatuka ya Rasul. Itu adalah umatmu ya Rasul. Umatku yang bagaimana? Manangi Rasulullah Bapak. Umatku yang suka condong ke bini orang. Condong laki-laki sama laki-laki. Bini ada, tapi nya condong ke makanan orang. Itulah orang yang suka basaling. Kuah, sekolah tak ada Bapak? Bade awak dah nyawek. Inya nyawek Pak. Dah sering tenang. Dah ibu nyawek, dah anak nyawek. Iyalah. Tahu lah gadang lah ibu berarti mah. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ada pula orang yang direndam kepalanya yaitu kepalanya ke bawah, kemudian kakinya ke atas dan direndam di nanah. Siapakah itu? Itulah umat engkau yang mengumbar-umbar auratnya. Dia berenang di nanah, di lautan nanah nantinya, mengumbar-umbar lewat TikTok dan HP internet. Dia suka mempamerkan, menarik nafsu orang lain. Itu kemanya Pak. Nah, inilah tugas kita. Kemudian dilihat lagi, bermacam-macam orang yang memotong tangan. Itulah orang yang suka mengambil. Sudah dipotong tangan kok, basam buang leknya kesakitan lah, jalan sakitnya potong lah dia Pak. Itulah orang yang suka mengambil punya saudaranya yang bukan haknya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Begitu banyak bermacam linuriyahu min ayatina, agar manusia sadar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Oleh karena itu di waktu Sidratul Muntaha, malaikat
ditemui oleh Rasulullah sebanyak 70.000 rabi sampai siko talu ambo di ambonyo kata malaikat Jibril mendampingi Rasulullah. Kalau ke Sidratul Muntaha, lah tiba di Baitul Ma'mur menjelang Sidratul Muntaha sampai Baitul Ma'mur talu di malaikat mengawali Rasul. Selebihnya Rasulullah yang menemui Allah sendiri. Itulah solat 50 waktu sehari semalam. Setelah bertemu di langit pertama dan langit ketujuh Nabi Adam dan Nabi segala Nabi, 7 langit itu 7 loh Nabi ditemui. Itu adalah awal solat 5 waktu semalam, sehari semalam. Mulai dari rukuk, mulai sujud, itu dari pertama dah sampai ke langit ketujuh berlaku Nabi satu-satu. Itulah yang disatukan solat 5 waktu sehari semalam. Lah, ketika ke bawah Nabi Muhammad diberhentikan oleh Nabi Musa alaihissalam. 50 waktu sehari semalam dilaksanakan oleh umat engkau. Cahaya gacha umat engkau kadang-kadang kalingkiang ya. Mintalah keringanan. Balik Rasulullah balik sampai menurut sejarahnya 7 kali Nabi Muhammad berulang baru dapat 5 waktu sehari semalam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau awak rantang anyu yang semua sampai pagi. Awak kumpasan yang singkat dari hikmah pembelajaran Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjalan di jalan Allah menempuh bulan Ramadan, maka keluarkanlah sesuatu yang buruk dulu, sifat iri, sombong, takabur, maka sucikan diri dan hati sebelum menghadapi bulan suci. Pertama, kita sucikan hati kita kepada saudara kita terlebih dahulu, saling bermaafan. Kalau orang tuanya tak ada, maka doakan orang tuanya. Lihatlah rumah beliau yang telah berumput, bersihkan. Kemudian bukan hanya yang zahir dibersihkan, namun yang di dalamnya bersihkan dengan doa. Doa yadfa'ul bala. Doa adalah menolak bencana. Kenapa orang Islam banyak ke kuburan sebelum Ramadan? Itu bukan karena syirik, tetapi karena itu adalah ingin mengunjungi orang tuanya, rasa rindu kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, bentuk untuk mengingat kita bahwa kita akan mati. Kalau awak ingin mengingatkan diri awak akan mati, acuk mencari kematian, acuk mencari kuburan. Itu hakikatnya. Makanya menjelang bulan Ramadan kau cari kuburan orang tua awak agar awak tahu diri dan tahu Tuhan awak dan tahu orang tua awak dan tahu dapat doa kita. Kemudian hikmah dari Isra Mi'raj. Sebelum masuk Ramadan ini, maka basuhlah diri kita dengan memasukkan iman, keyakinan untuk mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak puasa Senin Kamis, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki Islam, banyak berbuat baik, kemudian perbaiki tauhid, kemudian perbaiki makrifat. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita berjalan dengan mensatukan diri kepada Allah, mempermantap iman kita, bertambah kebaikan kita untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu saja kira-kira Bu Pak. Mudah-mudahan pembelajaran yang banyak ambu kembangkan dapat menjadi ilmu pengetahuan, dapat menjadi penerang hati bagi ibu bapak hendaknya dari perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Ambu mohon maaf, kira-kira boleh dimaafkan ambu ibu. Boleh dimaafkan ambu bapak. Terima kasih banyak. Alif jo non tanda rapa, azab jo sukun tanda mati, ridho jo maaf ampun pinta. Dengan assalamualaikum amu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kepada teman-teman membawa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin saja banyak tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Pak. Allahumma shalli. Iya, salah.
Terima kasih Pak Ustaz. Minum Pak. Pak, enggak tadi jalannya nemu anak-anak. Hah? Jalannya nemu anak-anak. Oh, oh lupa Pak. Saya tanya nak tadi nak. Saya tanya tadi mah. Hah? Saya tanya nak ganteng tadi mah. San, semangat nak ya. Thank you. Iya semua.